Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin teman-teman udah nggak asing gitu ya, sama sebuah program yang bernama Registry Editor atau yang biasa kita singkat sebagai Regedit gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga udah paham gitu ya bahwa Regedit ini ada gitu ya, di Windows XP juga ada, di Windows 7 ada, Windows 10 ada, bahkan sampai sekarang pun Windows 11 tuh masih ada teman-teman. Dan teman-teman juga paham gitu ya bahwa registry editor ini sangat penting gitu ya bagi berjalannya suatu program gitu ya atau sistem bahkan seperti itu ya. Kita di sini bisa mengubah key atau bisa mengubah juga binary key atau bisa mengubah di word key, keyword key dan yang lain sebagainya gitu teman-teman. Jadi bisa memodifikasi suatu program ataupun sistem gitu yang berjalan di sini ya. Tapi apa jadinya kalau misalnya teman-teman kita ajak tur ke registry editor yang pertama ada di Windows, teman-teman? Ya, jadi kita kali ini akan melakukan tour dari registry editor yang pertama kali ada, yaitu di Windows 3. Ya, jadi Microsoft pertama kali ini gitu ya, pertama kali menampilkan sebuah apa namanya, sebuah registry editor di Windows 3. Seperti itu teman-teman. Jadi di Windows 2, Windows 1 itu masih belum ada registry editor dan pertama kali diperkenalkan di Windows 3 ini teman-teman. Nah, sekarang teman-teman akan saya ajak tur untuk kita lihat gitu ya registry editor yang ada di Windows 3 ini ya. Spesial seperti apa sih sebenarnya, apa bedanya gitu ya teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin di Windows 3 ini teman-teman nggak akan bisa melihat gitu ya registry editor secara langsung gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman kita ajak mungkin ke sini atau aksesoris, games, apalagi startup dan main itu nggak ada ya, semuanya di sini kita klik. Control panel juga nggak ada, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya bisa membuka registry editor di Windows 3 ini hanya dengan dua cara. Yang pertama teman-teman bisa ke File Manager, lalu cari ke Windows, dan di sini juga ada yang namanya ini ya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada yang namanya Regedit. Nah, jadi ini cara yang pertama ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin yang lebih praktis lagi, teman-teman bisa, yaitu teman-teman cukup ke sini ya. Ini bentar ya, kita close dulu. Nah, kita ke sini. Nah, kita ke run. Ya sama ya, seperti pada umumnya gitu. Yaitu kita tinggal ketikkan regedit aja seperti ini. Terus kita oke. Nah, sudah muncul regedit yang pertama. Kita maximize dulu ya. Nah, seperti inilah pertama kali tampilan dari regedit, teman-teman. Di sini namanya bukan registry editor, tapi registration info editor. Jadi fungsinya ini sangat berbeda sekali, teman-teman. Tidak seperti regedit yang pertama yang kita kenal gitu ya. Jadi justru regedit yang pertama kali muncul itu sebagai registration info editor. Nah, bagaimana jadinya? Nah, coba nih ya, kita klik ke calendar file. Kita klik dua kali, justru munculnya seperti ini, teman-teman. Bukan seperti regedit yang pada umumnya gitu ya, kita ubah value-nya menjadi 1 atau menjadi 0 atau jadi berapa atau bahkan binary key gitu ya. Tidak seperti itu, teman-teman. Tapi di sini justru kita kayak disuguhkan identifier. Misalnya ya, identifier-nya berarti di sini cal file. Terus di sini file type-nya calendar file. Terus di sini action-nya open atau print. Komennya apa. Jadi ini bisa dibilang justru malah alat untuk memodifikasi dari sebuah shortcut. Bisa dibilang malah kayak gitu ya, teman-teman. Jadi di sini misalnya kan kita membuka nama filenya adalah cal file. Kalau misalnya kita di shortcut namanya kan mungkin biar lebih mempermudah kita ganti gitu ya, biar lebih mudah gitu. Ini namanya cal file tuh apa sih? Oh, calendar file. Nah, seperti itu. Jadi di sini justru malah fungsinya tuh mirip seperti shortcut gitu, teman-teman. Ini misalnya kita ke terminal ke Word dokumen ya misalnya. Nah, di sini nama file itu brief file. Nah, tapi di shortcutnya gitu ya, seperti tadi kita lihat di mana namanya, di program manajemen gitu ya, di mana namanya, di file manajernya gitu ya. Nih misalnya kita ini dulu. Nah, di program manajernya ini gitu ya. Kita lihat mungkin kalau tadi kita buka misalnya kayak Windows Setup atau File Manager ya kayak gini-gini gitu ya, misalnya aksesoris saja. Nah, misalnya kita di sini membuka sound recorder gitu ya. Nah, kalau di sini kan namanya tetap sound recorder ya. Jadi bisa dibilang ini adalah shortcutnya gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ubah di registration file editor, misalnya sound ya. Nah, di sini sound recorder tuh namanya kan soundtrack nama file aslinya. Nah, di sini terserah kita mau menampilkannya apa, misalnya sound atau sound recorder atau mungkin terbebas kepada teman-teman ya itu. Jadi bisa dibilang ini fungsinya mirip sekali kayak mengubah shortcut gitu ya. Jadi di sini registration file
info editor tuh malah kayak fungsinya membuat shortcut atau mengubah shortcut seperti itu teman-teman. Di sini juga menunya juga cuma ada 3, mungkin merge registration file gitu ya, ini di sini buat reg gitu ya, bisa dibilang kayak membackup gitu ya, bisa dibilang ini export ya teman-teman, kayak merge registration file ini bisa dibilang kayak mengekspor file registry kita gitu, kayak membackup gitu ya sebelum kita memodifikasi dari file registrinya gitu. Ini sama persis fiturnya kayak gini. Terus di sini ada edit, ada add file type. Nah, mungkin kita di sini mau membuat shortcut baru gitu ya, atau di sini copy file type, misalnya kita sudah mencet tadi copy, terus ada yang modify yang kayak tadi atau nggak delete. Terus juga di sini ada help ya, konten, ada help konten ya, mungkin ini mirip kayak F1 ya, mencet F1. Terus juga di sini ada search for help on ya, di sini juga sama lah gitu lah ya. Terus ada how to use help, terus ada about registration file editor. Sebenarnya logonya udah kayak registry editor sih teman-teman, bener-bener persis banget gitu ya, cuman lihat dari fungsinya kok beda jauh gitu ya, malah kayak mirip kayak shortcut gitu ya, mengubah shortcut gitu, seperti itulah teman-teman ya. Mungkin kurang lebih untuk turnya kali ini adalah seperti itu ya, mengenai registry editor yang versi pertama kali ada di Windows, yaitu versi di Windows 3.0 seperti itu teman-teman ya. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat gitu ya teman-teman. Bantu sekali lagi gitu kepada teman-teman, mohon untuk bantu channel ini agar bisa berkembang gitu ya, agar bisa menyajikan konten yang lebih luas lagi, lebih kaya lagi, seperti itu teman-teman. Oke, see you next time.